Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Ngobrol Visi bersama Deddy Mulyadi. Baru saja kita melewatkan beberapa momentum politik, yaitu Pileg dan Pilpres. Nah, kenapa saya harus bahas itu dulu? Karena di hadapan saya mengundang orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Nah, yang pertama adalah Kang Pipik. Ini adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Karawang. Siap. Dan beliau di dalam perhelatan Pileg baru saja terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 7 ya. Dapil 10 yaitu Karawang Purwakarta untuk tingkat provinsi. Dan di sampingnya adalah ini Pak Dr. Dede Anwar Hidayat. Siap, Bro. Beliau adalah Murid, Bro. bendaharanya mungkin ya, bendahara atau apa Wakil nih? ketua. Wakil ketua DPC PDIP Kabupaten Karawang, dan beliau terpilih menjadi anggota DPRD tingkat Kabupaten Karawang Ya. dari Dapil 6 yaitu 5 kecamatan. Kecamatan Kelari, Purwasari, Karawang Timur, Majalaya, dan Ciampel. Nah, karena tadi saya pembukaan dengan bicara masalah perhelatan politik yaitu Pileg dan Pilpres, saya ingin nanya nih ke Kang Pipik. Kang Pipik nih. Siap, Prof. Gimana sih dalam hal menghadapi perhelatan itu? Kan itu hajat besar bagi partai politik ya. Iya. Nah, di masyarakat seperti apa dan sebagainya, bagaimana menghadapinya? Enggak, Kang Pipik, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Saya bisa menjadi bintang tamu ya dari sosok yang istimewa yang luar biasa, Prof. Dr. Deddy. Beliau adalah rektor. Luar biasa ya, Prof ya. Tapi bukan ketua partai politik. Saya orang akademisi. Jadi, Prof, perhelatan yang kemarin itu kita emang itu hajatan besar ya. Sebagai konsekuensi sebagai orang politik, mau dari level atas sampai bawah sampai ranting gitu, mengurus RT gitu ya, dari struktur organisasi politik itu, bahwa itu adalah hajatan yang emang hajatan kita dan 5 tahun sekali kan. Nah, kita mempersiapkan lama kan terkait untuk masalah politik itu, lama konsolidasi dari struktur kepartean gitu kan, kader-kader kita. Ketika kita harus bertarung, berarti kan kita menyodorkan visi misi, kita menyodorkan sebuah idealisme ke masyarakat Indonesia. Ya, kalau kita bicara masyarakat Karawang, tapi karena ada Pilpres, berarti kan kita bicara seluruh masyarakat Indonesia gitu kan. Ya, walaupun Pileg juga seluruh masyarakat Indonesia, ini berbarengan waktunya. Tetapi ketika kita bicara dua sisi yang berbeda, ketika kita bicara Pilpres kita bicara figur partai politik yang mengusung. Ketika kita bicara Pileg, pertarungan semua partai politik untuk menempatkan legislatornya di parlemen. Nah, kebayang kan? Ini luar biasa sekali. Makanya gitu. Saya bilang perhelatan besar gitu kan. Perhelatan besar yang emang menguras tenaga, pikiran, ya mungkin materi gitu sudah kan? pasti. Yang dimana kita bertarung untuk kandidat-kandidat yang diusung oleh partai politik itu bisa menjadi yang terbaik. Di Pilpres berarti kami ya, karena saya dari PD Perjuangan, di dialog juga dari PD Perjuangan, kita kan mengusung Pak Ganjar Pranowo, ya kan. Terus kalau dari legislatif kita juga kan mengusung juga untuk kabupaten, provinsi, dan nasional RI. Ya. Nah, memang ternyata di Karawang ini situasinya kalau dari sisi Pilpres ya kita ini kan masih proses ya. Yeah. Saya tidak bisa yang pasti sudah terjadi ya gitu. Terus ketika di Pileg
Ya kami alhamdulillah masih mempertahankan kursi kita. Oh, kursinya berapa di kabupaten? 6 kursi. 6. Kalau di provinsi? Provinsi ya masih satu. Satu ya kan. Ya. Dan kebetulan memang saya tadinya kan anggota dewan kabupaten, nyalek di provinsi dan alhamdulillah ya berhasil ya. Jadi emang melibatkan semua infrastruktur partai sampai sampai tingkat RT RW gitu kan. Bagaimana kader-kader kita, caleg-caleg kita bergerak masif, bergerak memperkenalkan visi misi, memperkenalkan dirinya gitu kan, memperkenalkan ideologi partai, memperkenalkan sosoknya gitu supaya terpilih menjadi wakil rakyat. Sama juga dengan Pak calon presiden kita datang ke Karawang, roadshow ke sana kemari, menyapa masyarakat Karawang, semuanya udah kita lakukan. Ya kan? Tapi kan partai politik bukan hanya kita. Betul. Jadi yang ikut perhelatan itu berapa partai politik? Kurang lebih 18 ya. 18 partai politik ya. Jadi emang semuanya kan kebayang sama dokter. Misalnya ini yang tarung kalau kita bicara pileg aja. Kalau udah pilpres udah kelihatan lah calonnya berapa. Di pileg kabupaten aja. Misalnya di kabupaten itu, Kabupaten Karawang itu kan memperebutkan 50 kursi. 50 kursi. Nah sekarang ada 18 partai. Dari 18 partai ini dibagi mereka per dapil kan gini. Bertarung per dapil. Nah 5 kecamatan per dapil. Misalnya dapil 1 itu 9 kursi kalau nggak salah. 10 ya, 9 ya. Dapil 2 7 kursi. Nah katakan dapil 1. Dapil 1 9 kursi. Nah 9 kursi itu satu partai harus menyodorkan nama 9. Tinggal dikali 18 aja gitu. Luar biasa. Ya, kan? Makanya mungkin tadi ada hitungan politik, ada psikologi politik ya. Nah ini benar-benar membuat kita semakin pahit ya kan. Kira gini ya Prof ya. Di dapil 1 itu 9 kursi diperbukan oleh kurang lebih 100 berapa orang tuh. Kalau misalnya 100 calon ya. 18 dari 18 kali 9 aja sudah 90 udah 170 orang. Hanya memperebutkan 9 kursi kan. Tidak 10%, tidak. Mungkin 5%, 7%, hanya 7% dari kandidat itu yang terpilih. Karena cuma 9 kursi itu. Terus bicara provinsi, kami dapil 10, tinggal dikali aja. Itu cuma membutuhkan 10 kursi. Ya, kali di dapil 10 ya sama. Dari 100 sama sampai 170-an 180-an itu kita cuma 10 orang kan yang duduk mewakili. Betul. Kebayang kan? Terbayang ya, sekali. Tapi gini, ini saya juga ada pendidikan politik juga karena saya melihat masyarakat tuh kadang-kadang kurang mengerti juga. Kenapa kurang mengertinya gini? Kita kan terbuka. Ya kan? Bukan tertutup dong. Ini udah clear. Bertarung. Jadi kadang asumsi masyarakat itu caleg itu dengan suara terbanyak itu yang lolos. Padahal ada sistem yang namanya sunlight. Oh gitu ya. Iya. Nah ini pembelajaran nih buat rekan-rekan kita di masyarakat ya. Ini masyarakat misalnya gini. Misalnya nih ada kandidat di partai A bisa mendapatkan angka 12.000 atau 10.000 gitu kan. Tapi dia nggak lolos. Ada kandidat yang cuma dapat 3.000 atau 4.000 di partai B, tapi dia bisa lolos. Nah ini itu juga harus dimengerti oleh masyarakat yang jangan melihat wah, seneng suara banyak, tapi ternyata kalah. Tiba-tiba nggak dapat gitu kan. Ada pembagian sandak itu adalah sebuah metode di mana pembagian bagi 1, bagi 3, bagi 5, bagi 7, bagi 9 itu pembagian ganjil ya. Bagian ganjil sistem sandak dibagi. Jadi misalnya 9 kursi perolehan suara partai di ranking. Di ranking siapa suara terbanyak partai. Bukan pribadi ya, nanti pribadi nanti belakangan. Suara partai terbanyak itu di ranking. Di ranking dulu suara dibagi dulu, langsung dibagi. Setelah rankingnya tadi bukan ranking sebenarnya suaranya diinventarisir dulu suaranya terus dibagi 1. Bagi 1 itu gimana maksudnya? Dari jumlah hasil suara menyeluruh keseluruhan itu dibagi 1. Suara partai nih. Suara partai, pokoknya suara partai itu suara caleg dan suara partai. Iya, oke, suara partai. Dibagi 1 dan 18 partai ini nanti ranking. Kalau dibagi 1 itu yang paling besar mana gitu.
Kan suara terbanyak. Jadi setiap orang. Tadi Setiap katakan saja setiap satu partai itu ada calonnya berapa? calonnya ya 10. 10 ya, ada 10 calon. Oke, berarti suara semuanya Digabung dengan suara partai. Suara partai. Nah, itu menjadi kan ada 15 partai kan? Nah, itu suara caleg dengan suara partai itu digabung itu menjadi suara partai kan? Iya, Nanti semuanya itu diinventarisir, semua partai politik mendapatkan suara itu nanti dibagi satu. Nah, dibagi satu itu hasilnya yang paling besar tuh akan ranking kan? Berarti partai dulu belum Yap. orang kan? Belum orang, Ya, partai oke. dulu, partai dulu. Oke. Partai terbanyak berapa? Partai terbanyak sampai ke Oke. 18 di ranking tuh. Jadi ranking kan karena bagi Iya, satu iya, tuh iya, ranking. iya, oke. Di situ berarti kita itu untuk menentukan kursi pertama. Kursi. Dari 9 kursi ini kursi pertama tuh di ranking 1. Punya dia. Nah, itu yang juara kursi pertama misalnya partai A. Oke. Nah, jumlah pembaginya nanti per satu kursi ada ketemu berapa? Nah, itu nggak ngaruh. Karena kan yang penting bagi satu hasilnya terbesar itu yang dapat satu kursi itu. Satu kursi. Nah, terus untuk menentukan kursi kedua itu ada pembagiannya lagi. Tetap di ranking lagi. Tetap yang di ranking tadi itu kan ada 1 sampai dengan 18. Nah, ada pembagian yang kedua bagi 3. Kalau yang untuk kursi kedua yang itu menggunakan masih tetap bagi 1. Bagi 1 itu semua dibagi 1 lagi kecuali yang sudah dapat kursi yang pertama tadi. Itu dibagi 3. Untuk mendapatkan Kursi yang kedua. Nah, untuk yang tadi tertinggi. Iya, yang tertinggi pertama kan udah dibagi 1 dia udah dapat kursi. Nah, tapi karena untuk mencari kursi yang kedua berarti semua partai politik 17 itu dibagi 1, yang nomor 1 itu yang itu dibaginya dibagi 3. Jadi kelihatan nanti 3 itu dari sisa atau dari keseluruhan? Enggak, dia dapat? 3 itu emang rumusnya. Enggak, maksud saya membagi 3 itu tadi kan setelah di ranking pertama ya. Iya. Tetap sejumlah itu kan. Jumlah tetap sama, jumlah itu dibagi 3. Nah, dibagi 3 dapatnya berapa? Kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibagi 3, katakan begini. Partai A itu dapat 20.000. Ketika dibagi 1 kan 20.000. Iya. Iya kan? Sementara partai B, partai lain tuh ada yang dapat 15.000, 10.000 dan lain-lain. Nah, terus ketika pemilihan kursi kedua itu tetap dibagi 1. Tetapi partai A itu dibagi 3 kan. Kalau dibagi 3 kan hasilnya cuma sekitar 7.000-an lah ya, 6.400, 7.000. Itu. Tetapi kan akhirnya jatuh yang ke posisi kedua karena dia dibagi 1 hasilnya 15.000. Dia yang ngambil kursi kedua. Nah, ya intinya gini, ada rumus itu sehingga perumusan itu kan kita bisa menentukan siapa pemenang-pemenang yang bisa duduk di kursi legislatif. Baru setelah ditentukan itu kita bicara internal partai tersebut. Siapa suara yang terbanyak? Suara terbanyak baru dia. Suara yang terbanyak itu dia akan menjadi wakilnya untuk dari partai politik itu untuk duduk di parlemen. Kan gitu. Jadi bukan kemudian ada berapa pemilih dibagi jumlah kursi sehingga satu kursinya tidak begitu ya? Tidak. Jadi misal gini, saya sama Dede Anwar ini dapilnya sama nih kan, saya dari PDI nih, kan? Saya dapil 6, misalnya katakanlah dapil 6, saya dapat 15.000, biasanya Dede Anwar dapat 14.700, kan beda 300. Iya, beda tipis ya. Ini bisa nggak jadi dewan. Walaupun dia tinggi, walaupun mirip sedikit gitu. Iya. Karena perwakilan kursi yang jatah partai kami itu jatuhnya ke saya dulu. Yang tertinggi. Nanti menentukan katakan saja bisa 2 kursi. Nah, itu nanti pembagian itu berdasarkan jumlah suara partai politik yang di dalamnya ada jualan caleg, berdasarkan pembagian. Misalnya gini. Ketika kita bicara sampai pembagian 9, kursi ke-9. Kursi ke-9. Ternyata itu partai pemenang politik yang ke-9 itu cuma dapat angkanya itu secara keseluruhan cuma 6.000. Nah, partai politik yang tadi juara pertama itu kan dapat suaranya itu kan 20.000. Ketika 20.000 dibagi 3 dapatnya kan 7.000. Nah, itulah yang kursi kedua. Yang A tadi. Iya, A tadi. Karena begitu bertarung di posisi kursi terakhir, ternyata partai yang posisi ke-9 itu di suaranya tidak mencapai angka di 7.000, cuma 6.000. Karena setelah dibagi 3 setelah bagi 3 jatahnya kan diambil oleh yang pemenang yang pertama. Nah, yang pemenang yang pertama tinggal dipilih siapa 2 besar perolehan suara terbanyak di partai tersebut. Gitu. Ya, jadi
Jadi bisa gini, saya suara saya masih kalah sama ada caleg dari partai B misalnya. Tapi karena di internal partainya dia posisinya ketiga atau kedua, dia cuma hanya dapat kursi, dia nggak duduk di parlemen kan gitu. Baik. Nah, ini menarik. Iya. Masyarakat jadi paham. Iya, izin Prof ya. Siap. Masyarakat itu ngelihatnya gini, suara terbanyak. Jadi suara terbanyak kalau misalnya wah dia menang lolos karena suaranya banyak kan gitu. Betul, gitu ya. Betul suara terbanyak. Suara terbanyak misalnya gini, ada si A partainya suara pribadinya besar. Ada lagi nih, suara pribadinya besar tapi ternyata partainya tidak mengusung. Partainya itu caleg-caleg lain tidak mendukung. Iya. Misalnya ada partai yang cuma dapat misalnya 11.000. Nah si caleg ini dapat 9.000. Tapi caleg yang misalnya 8 caleg lainnya cuma ada dapat 200, 300. Begitu digabung tuh yang nggak dapat kursi. Nggak dapat kursi ya. Padahal mungkin di partai lain ada yang lebih rendah dari 9.000 iya. Dan bisa dapat. Betul. Jadi masyarakat kadang-kadang wah. Iya. Wah itu nggak lolos karena masih kalah sama si. Nah itu persepsi itu kan kadang-kadang kita sering ketawa. Nah itu emang perlu pembelajaran politik, pembelajaran politik terhadap masyarakat. Kita kan juga kadang-kadang ya kalau secara personal kan harus menyampaikan itu juga ke masyarakat. Kita memakai sistem. Tapi kan itu mah teknis ya. Matematikanya. Oke, baik. Kang Pipik nuhun pisan ini ya, luar biasa memberikan pemahaman kepada kita semua, kepada masyarakat, sehingga memahami seperti itu gitu kan ya. Nah, oke. Mungkin yang dialami oleh Pak Dede Anwar nih. Ini suaranya berapa? 11.000 ya? 13 kurang, Bro. 13.000. Terbesar di partai kita. Terbesar di partainya. Jadi satu kursi. Iya. Suara partai keseluruhan berapa di dapil itu? Kalau tidak salah di dapil 6 PDI Perjuangan dari 11 calon berikut dengan suara partai kurang lebih masuk di angka sekitar 27.000, Bro. 27. Tapi tidak 2 kursi. Tidak. Nah, karena perhitungan yang tadi gitu. Bisa jadi kalau perhitungannya tidak gitu bisa jadi 2 kursi ya. Iya. Bisa aja. Kalaupun seandainya misal katakan kemarin ada tambahan pendapatan suaranya bisa lebih daripada 34.000 saja. Bisa kemungkinan 2 kursi karena metode sign leg. Jadi sign leg ini adalah rumusan sebetulnya, Bro. Bilangan proses pembagian bilangan ganjil. Baru dilakukan di Pileg. Udah 2019. Oh, udah 2020. Oke, ini pemahaman baru buat masyarakat ya. Jadi dengan kehadiran orang-orang yang kompeten ini ya kita memberikan pemahaman lah kepada masyarakat. Nah, saya ingin ini Pak Dede Anwar dapat 13.000 itu, waduh ini keren ini, rumusnya gimana tuh? Pertama gini, Prof, ya kan, kalau hari ini sebenarnya suatu kehormatan yang luar biasa. Kalau biasanya podcastnya Pak Pipik sebagai ketua partai itu diantaranya yang ngundangnya adalah pemuda, ya kan. Nah, kalau hari ini justru kita diundang sama guru besar, ya kan. Jadi Profesor, ya. Suatu kehormatan dan kemuliaan yang luar biasa. Pertama bisa diundang sama Prof, ya kan. Terima kasih. Sebagai rektor juga Universitas Buana Perjuangan. Kebetulan yang diundang pertamanya juga dari Partai PDI Perjuangan. Kan? Jangan-jangan orang berpikir ada afiliasi ya. Artinya multitafsir lah ya. Jadi sempat saya juga berpikir ya kan, tolabul ilmi di wadah perjuangan gitu, Prof. Ya, ternyata saya juga mengabdi di dunia praktek sosial melalui jalur politik dan rute perjalanan politik juga di partai politik PDI Perjuangan kan gitu. Ini sebentar, ini supaya jangan ada ini masyarakat ya, antara UBP Universitas Buana Perjuangan Karawang dan PDIP nggak ada. Hanya kebetulan itu, Prof. Kebetulan saja. Nah, begitu juga ketika ngomongin kebetulan, kalau ditanya sama profesor tadi tentang bagaimana cara sampai dengan suara terbesar itu, ya mungkin salah satunya juga secara kebetulan, Prof. Ya kan. Kenapa saya sebut secara kebetulan? Masif ya, dibuat sedemikian rupa ya, kebetulan lah. Artinya bisa saja secara kebetulan salah satu komponennya, Prof, lah ya. Karena di 2019 juga PDI Perjuangan itu kalau nggak salah mendapatkan 6 kursi, Prof. Dan suara terbesarnya Pak Pipik juga yang kebetulan mewakili Dapil 2 wilayah utara. Dapil 2 ya. Kalau sekarang berarti di 2024 DPRD Kabupaten terbesarnya saya ada di Dapil 6 ya kan. Jadi 2019 haknya ada di Pak Pipik nih suara terbesar ya kan. 2024
terbesarnya bergeser ke saya kan Oke, begitu. Ya. dari dapil 2 ke dapil 6. Nah, dari dapil 2 ke Oke. dapil 6 ya kan. Cuman ketika ditanya apa yang saya lakukan sampai di angka demikian, sebetulnya sederhananya bagi saya bahwa tidak serta-merta bahwa mencalonkan hanya cukup dengan popularitas, Bro. Kan pertama popularitasnya harus terbangun ya kan dari berbagai sektor. Baik itu di praktek masyarakat, pokoknya dari mulai dunia praktek pertanian, budaya ya kan, gitu ya sosial ya kan, anak muda dan sebagainya, pokoknya menyentuh ke seluruh lapisan lah ya kan, begitu. Begini, suka ada pernyataan nih di masyarakat. Saya kan menangkap suara-suara masyarakat. Kalau mau jadi calon itu waktu masih calon turun ke lapangan ya gitu kan, segala di ini kan sangat peduli. Tapi kalau udah jadi suka lupa gimana nih? Nah, oke, Bro. Itu. Pertama kan popularitas, elektabilitas ya kan, pokoknya tidak serta jangan sampai meninggalkan jejak kompetensi dasar ilmu pemikiran yang hadir, Bro. Kenapa saya sebutkan demikian? Tadi yang Ketua PIPIK sampaikan, kalaupun angkanya besar di partainya juga tidak mendapatkan angka besar kan percuma dan sayang. Kan? Lebih baik saya ikut berjuang di Partai PDI Perjuangan yang dimana partainya pun sudah menjadi partai karuhun, kan begitu. Yang dimana masyarakat dari seluruh lapisan itu hampir mengetahui semua Partai PDI Perjuangan kan begitu. Nah, ketika pertanyaan tadi disampaikan saat berjuangnya dekat dengan masyarakat, kemudian juga setelah jadinya tidak dekat dengan masyarakat, sebenarnya bukan soal nasib dan takdir kalau kata saya, Bro. Ya, karena momentum gitu, Bro. Pertama, kalau saat perjuangannya kita harus bersama dengan masyarakat, justru jangan sampai diterjemahkan lain, ya kan? Artinya ketika setelah jadi pun kami tetap bersama dengan masyarakat. Itu hanya ruangnya yang berbeda. Kenapa saya sebutkan ruang yang berbeda? Kalau saat perjuangan ruangnya secara praktek langsung bersama dengan masyarakat untuk perjuangan mendapatkan kursi ya kan dalam hajat politik kan begitu, Bro. Ketika sudah selesai dan jadi misalnya gitu kan, sebenarnya mohon izin kami tidak melupakan sama sekali karena tidak mungkin ada kami kalau tidak ada masyarakat, dan masyarakat pun harus tetap ada kami karena kan merupakan bagian daripada amanat konstitusi kan begitu. Berarti kan tadi kebersamaannya melalui kebijakan gitu kan. Ya. Tapi masyarakat nggak melihat itu. Masyarakat tidak melihat itu. Betul, ya ini mah sekedar ini aja ya. Saya harus menyampaikan betul, ini karena ini suara masyarakat. Kalau dari sisi kebijakan betul, saya juga ikut di Bapemperda gitu kan, bagaimana berjuangnya Kang Pipik itu memperjuangkan ini untuk masyarakat. Tapi masyarakat kan nggak melihat itu. Nah, saya kembali ke Kang Pipik nih. Kang Pipik ini terpilih jadi anggota DPRD tingkat provinsi dengan suara berapa tuh ya? Saya di atas 40.000-an. Atas 40.000. Di bawahnya 42 sekian lah. Luar biasa. Itu 2 kabupaten ya. 2 kabupaten. Berarti suara terbanyak tetap Kabupaten Karawang. Iya. Dari Karawang maksudnya. Dari Karawang, iya. Oke, karena memang di situ basisnya. Basisnya. Oke, perjuangan 2 kabupaten ini gimana nih? Ya. Perjuangan sebenarnya gini kan. Untuk 2 kabupaten kan karakternya sebenarnya agak mirip ya, Purwakarta Karawang itu. Tapi lebih heterogen Karawang. Dibanding Purwakarta. Ketika kita bicara politik, ketika kita bicara nyalek, pertarungan politik, semua orang ingin menang. Iya kan, Prof? Iya kan. Tinggal kita berpikir bagaimana cara menang. Nah, ketika kita berpikir cara menang, berarti kita berbicara strategi. Di politik kan kita harus berstrategi. Bagaimana sih kita harus berstrategi supaya kita bisa menang? Nah, ini juga sebenarnya kalau saya terbuka ya. Saya mempunyai media sosial yang terbuka dan saya sangat-sangat ya terbuka aja dengan masukan apapun. Orang bisa nge-DM, bisa atau apa semua gitu. Dan orang bisa melihat semua aksi saya gitu. Gitu. Ya, jadi
kita bergerak bukan hanya kemarin gitu. Pernah rasanya nggak gitu? Jauh-jauh hari sebelum pileg itu kan kami udah bergerak. Bergerak ke masyarakat, bertemu komunitas, bertemu macam-macam paguyuban, ketemu ormas LSM, bicara di kampus-kampus sebagai narasumber. Itu banyak yang sekali yang saya lakukan. Jadi narasumber, diskusi publik. Dan ketika diundang menjadi narasumber senang sekali gitu. Ya, artinya apa? Karena ketika teman-teman mengundang saya sebagai narasumber kan legislative school kebanyakan. Dan ketika bicara legislative school kan saya bicara tentang AKD, DPRD provinsi. Apa sih fungsinya legislatif itu apa? Jadi kan emang itu keilmuan kita. Kalau kayak dosen saya ngasih berapa SKS lah kan gitu. Kita bicara tatib DPRD seperti apa, di DPRD itu ada apa ya kan, itu juga untuk generasi-generasi. Dan saya hadir. Saya hadir ketika emang di semua lini, entah itu dari budayawan, musisi, aktivis, ormas LSM, keagamaan, anak muda, kampus, saya datang. Jadi wajar dapat 42.000 ya, dong. Walaupun sebenarnya 42.000 itu masih kecil ya, masih dengan ada beberapa kandidat yang dapat yang luar biasa gitu. Artinya apa? Saya ngebangun. Itu kenapa kita harus ngebangun? Ngebangun komunikasi itu adalah di mana kita menyampaikan apa yang ada di dalam pemikiran kita dan kita menyampaikan siapa diri kita, kan harus dikenal. Ini adalah strategi yang luar biasa yang disampaikan oleh Kang Pipik ini. Ini pembelajaran juga. Besok-besok mungkin politisi muda baru ingin mengikuti caranya Kang Pipik. Ini saya kira Kang Pipik nggak pelit ilmu, walaupun mungkin 5 tahun yang akan datang beliau akan nyalon lagi. Kita lihat nanti. Tapi beliau mungkin akan jauh lebih matang daripada politisi muda seperti itu. Ya, jadi gini, Prof. Ada satu hal kekuatan. Kenapa saya bisa dapat suara waktu dulu suara terbanyak atau mungkin sekarang saya berhasil. Kenapa Dede Anwar, seorang dokter Dede Anwar juga dapat suara terbanyak. Satu kekuatan, silaturahmi. Tatap muka. Anda kalau mau jadi politisi dan Anda dikenal masyarakat dan Anda ingin berhasil, menuju cara berhasil, Anda jangan lelah untuk menyapa masyarakat. Oke, baik. Begini ya, Kang Pipik. Ini karena Kang Pipik udah pengalaman jadi dewan di kabupaten gitu. Saya dengar ya sahabat-sahabat yang sudah jadi, mungkin kan suka kunjungan keluar dan sebagainya. Ketika kita nggak ada di rumah, ini ada konstituen yang datang ke rumah minta bantuan dan apa, sampai mungkin yang pusing istrinya kan. Sampai ada yang bilang, wah Kang Pipik teh kalau nggak ada saya nggak menang. Begitu kan. Nah, menyikapi seperti itu gimana? Jadi itu adalah sebab akibat. Sebab akibat dari kita politik yang meminta dukungan. Kalau kausalitas lah kalau saya. Jadi ketika Anda meminta dukungan, orang yang diminta saya mendukung Anda. Tapi kan orang yang meminta dukungan kan semuanya kan kita bicara politik ini pamrih atau tidak? Semuanya pamrih kan? Semua pamrih. Saya ketika saya kita harus clear, ketika saya ingin menjadi anggota DPRD atau apapun dari jabatan politik, saya datang ke masyarakat dengan pamrih. Anda pilih saya gitu. Iya kan? Jadi konsekuensi seperti itu. Dan itu, tapi kan tidak semua seperti itu. Iya. Artinya kita saya terpilih oleh 40.000 orang, tapi kan enggak 40.000-40.000-nya kayak. Jadi ada persentase dari sekian 40.000 orang teman-teman yang seperti itu. Karakter seperti itu. Gitu. Artinya karakter yang apa? Tapi kan kita juga sebagai manusia kalau emang betul itu sesuatu yang rasional dan emang kader kita bisa nolong, kenapa tidak? Ya kita standar aja. Tapi kecuali yang agak aneh-aneh, nggak berlebihan ya kita juga harus sikapinya. Tapi menghadapi semua itu ya. Artinya ya itu biasa. Ditemukan kan. Sangat banyak itu. Artinya itu salah satu. Kenapa kadang-kadang orang malas masuk ke situasi politik zaman sekarang tuh ya kayak gitu. Udah jadi kan banyak wah mau dipilih deui ku aing cek urang gitu. Wah gara-gara misalnya ketemu lupa nyapa. Atau ketemu misalnya dimintain uang lagi pas kalau kita nggak punya uang bisa nggak ngasih, kok aing mau dipilih deui kayak. Jadi ada pola-pola yang terjadi di masyarakat itu kayak balas dendam politik itu sama politisi, awas ya 5 tahun deui ku aing mah. Jadi ada seperti itu. Artinya apa? Kita juga harus
ya harus saling mengerti juga. Tapi kan biasanya orang kita tuh cepat lupa. Jangan-jangan 5 tahun dah kali. Ya, Kan orang politik akan memahami itu. Artinya itu emang akhirnya banyak sekali politik-politik yang pragmatis ya yang diambil di akhir-akhir. Nah, artinya apa? Situasinya tuh yang karena seperti itu transaksional itu kan ya kalau kita ngebangun pertemanan selama bertahun-tahun pertemanan kita sosialisasi, insya Allah politik itu ada agak terlalu lebih berkurang lah sebenarnya kan kayak karena kan kita juga kita menampilkan sosok kita yang emang responsif, terus kita juga bereaksi terhadap permasalahan itu juga kan kita konkret. Oke, sekarang di bawah kepemimpinan Kang Pepi, siap. PDIP itu sekarang menghasilkan 1 DPR RI di dapil Karawang ini, DPRD provinsi 1 dan DPRD kabupaten sebanyak 6 kursi. Yeah. Nah, ini kan apakah ini menurun dibanding tahun lalu atau meningkat? Sama. Oh, sama ya. Iya. Jadi emang posisi konstan ya artinya kita mempertahankan apa yang kita punya dengan situasi politik yang artinya Pilpres kemarin kan kalau kami juga ada semacam tsunami yang luar biasa lah ya, Prof, yang akhirnya kita hebat ya bisa mempertahankan dalam kondisi kita bisa mempertahankan ya. Kalau ini bukan rahasia umum ya, pemirsa juga bisa men-tracking bagaimana kami di PD Perjuangan harus bertarung dengan katakanlah satu rahim sendiri kan ya. Dan kami masih bisa bertahan dan bertahan artinya apa, ini juga ya alhamdulillah gitu, kita nggak nurun gitu. Bahkan kalau bisa dibilang dari Karawangnya sendiri kita bisa melahirkan DPRD provinsi yang emang wakilnya dari Karawang misalnya kan kayak gitu. Sebelumnya ya di luar Karawang kan gitu. Pak Dede Anwar yang punya 5 kecamatan ya. 5 kecamatan ya. 5 kecamatan. Kalau saya berarti hampir 30 tambah 50 kecamatan. 50 kecamatan lah. 50 kecamatan. Oke. Nah, saya mau yang ini dulu, yang 5 kecamatan. Rencana atau program yang untuk kan gini, ujung-ujungnya kan dengan fungsinya dewan yang 3 itu, ujung-ujungnya kan untuk kesejahteraan masyarakat di dapilnya. Paling tidak konstituennya lah kan gitu kira-kira. Apa kira-kira punya rencana untuk itu? Jadi masyarakat supaya tahu nih, nanti didengar dan ditonton oleh masyarakat. Bisa nagih lah kira-kira. Gak apa-apa, Bro. Jadi kan segala sesuatunya akan lebih bahagia kalau memang misalnya ada sebuah transparansi keterbukaan, ya kan? Nah, melalui meja ngopi ya kan, ngopi PC ya kan, ngobrol PC ya kan, bersama guru besar ya kan dan rektor Universitas Buana Perjuangan Prof. Haji Deddy Mulyadi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata dari podcast dan ruang ngopi ini ya kan, ngobrol PC ya kan, masyarakat bisa teredukasi ya kan, insyaallah, amin. Ya, terbimbing ya kan, serta didampingi oleh ilmu pengetahuan yang baru dari informasi yang baru begitu, Bro. Ya, ketika nanti ada sebuah program ya kan, selepas daripada kompetensi kami di DPRD kan tidak pernah jauh lepas daripada kontrol, pengawasan ya kan, ataupun anggaran, evaluasi ya kan, dan lain sebagainya lah, Bro ya kan. Tapi kan masyarakat hari ini terkadang ya ada yang memahami ya kan, ada yang setengah paham ya kan, ada yang pemahamannya lebih tinggi ya kan, ada yang tidak paham kan, variatif lah, Prof ya kan. Tapi kan tidak boleh dilupakan bahwa kami ini kan bukan pejabat publik yang memang memiliki kewenangan anggaran ya kan, atau mampu mengeksekusi anggaran. Tapi paling tidak mendorong ya kan, bagaimana caranya, salah satunya tidak melupakan daripada konstituen kan begitu. Apalagi orang-orang yang dimana khusus yang pernah berjuang ya kan, adapun tidak semuanya, paling tidak sekalipun kemarin saya di daerah pemilihan 6 melalui 5 kecamatan
ya kalau sudah jadi dilantik ya bukan lagi menjadi anggota DPRD Dapil 6 gitu bro ya kan, tapi anggota DPRD Kabupaten Karawang komisi berapa ya kan, kemudian di AKD mana kan begitu. Tentu kebetulan daerah pemilihan dan wilayahnya daerah pemilihan 65 kecamatan. Dan saya yang paling penting ketika besok pun memiliki hak pokok pikiran ataupun program yang harus saya kawal, ya saya pastikan akan kembali sampai lagi ke masyarakat. Oke, ya kan. Jadi saya sedikit menyoroti tentang fungsinya dewan. Ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran dan ada fungsi pengawasan. Iya, kan? betul bro. Nah, gimana sih ketika menghadapi si bupati atau eksekutif yang ya pasti politiknya politik anggaran, ya kan? Bupati politiknya politik anggaran. Contoh gini, ketika ada SD roboh, SD roboh, terus ketika didesak bilang, saya kan sudah apa anggarannya sudah saya kucurkan. Nah, padahal bukan soal anggaran saja kan. Persoalan berikutnya adalah bagaimana bukan hanya melulu politik anggaran, tapi bicara bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi-fungsi dewan itu. Itu kira-kira gimana itu? Nah, sepertinya kalau pertanyaan ini Prof, karena kebetulan saya ini orang baru lah ya dalam politik anggaran kan begitu. Nah, jadi tektok tentang bagaimana cara menghadapi kondisi politik anggaran. Nah, khususnya ini ada di Banggar nih, ya kan? Kenapa saya bertanya ke Pak Dede Anwar karena berhadapan dengan bupati, tapi kan nanti beliau ini akan menjadi berhadapannya dengan gubernur. Kalau saya begini, Prof, mohon izin ya. Saya tuh sebetulnya digeser nasibnya lebih bahagia sebenarnya. Bukan soal uangnya, ya kan? Tapi pergeseran nasib yang lebih bahagia itu adalah ketika besok ngomong itu, ya kan, sudah dilindungi melalui aturan, ya kan. Pertama, ketika kami ataupun saya secara pribadi mengeluarkan kompetensi keilmuannya, ya kan, berbicara secara demokratis, ya kan, untungnya hari ini menjadi anggota DPRD karena kebetulan lagi-lagi bro, ya kan, di mana ada salah satunya kan pengawasan kan begitu ya, terus lagi legislasi ya kan, kontrol ya kan, dan anggaran. Nah, jadi ngomong sebebas apapun itu yang penting tidak lepas daripada kompetensi keilmuan, karena kebetulan memiliki haknya sebagai anggota DPRD untuk bisa bicara, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh para wewenang eksekutif, ya kan, ya alhamdulillah kan begitu bro, ya kan. Kebetulan kan kemarin di kabupaten di anggaran ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira seperti apa itu? Iya, saya pernah di Profesor kan kita sering ketemu ya. Saya pernah di Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Ketua Bapperda, di mana itu fungsi legislasinya. Ya, karena emang anggota dewan DPRD kabupaten itu kan fungsinya yang legislasi, salah satunya pembuatan perundang-undangan, ya itu peraturan daerah. Kalau sekarang saya di Banggar, jadi kalau Profesor nanya tentang Banggar, ya artinya gini ya. Sebelum masuk ke Banggar itu kan ada KUA PPAS ya. Ya Prof ya. Bicara anggaran itu dinas-dinas terkait itu kan ada mitra kerja. Mitra kerjanya kan komisi-komisi. Misalnya nih bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini kan komisi 4. Sebelum ketemu dengan Banggar itu kan mereka kan bicara KUA PPAS. Ya kan? Itu bicara dengan komisi 4 dulu. Mereka mempresentasikan semuanya. Program duitnya, apanya uangnya, anggarannya segini itu digodok dulu di komisi-komisi. Di komisi 1. Sudah di komisi 4. Misalnya dinas pendidikan ingin bikin sekolah sekian puluh sekolah, benerin sekolah rusak, terus misalnya ada beasiswa, ada apa, semua dicantumin semua kan, sampai itu jetnya itu kan dijabarkan. Nah di situ komisi itu karena kan mitra kan akan membahas tuh kenapa anggarannya segini kan. Setelah itu masuk lagi ke Banggar.
Dibanggar, dikulitin lagi, dibanggar semuanya kan kayak gitu. Dan Terus itu kepentingan sebagai anggota dewan untuk tadi kesejahteraan masyarakat bisa masuk di situ dong. ya iya betul. Karena kan kita misalnya gini. Kita bisa coret. Oh ini ngapain bikin kayak gini, nggak berguna. Maksudnya tolong kita, saya nggak setuju, kami nggak geser ke sini. Ya geser ke sini. Kita nggak menyetujui ini. Apaan ini? Kita minta dicoret ini. Itu kan bisa. Nah, berarti itu kekuatannya dewan itu untuk ya tadi tujuannya kepada kembali kepada masyarakat. Iya, skala misalnya kita ngelihat nih ya kerangka umum dari dinas-dinas itu, kok skala prioritasnya tidak pro rakyat nih. Ya kan kita bisa ngelihat. Misalnya dinas pendidikan kita kasih dana katakanlah 1 triliun misalnya, atau 1 triliun kebesaran misalnya, atau 100 miliar misalnya. Nah, itu kan ada biaya-biaya buat salary kan, buat gaji kan, sekian persen, katakanlah 35% atau 40%, sisanya 60%. Nah itu fisik kan, bangunin kita ngelihat, lah kok ternyata sekolah kita banyak yang roboh, kok yang rusak, kok Anda nggak skala ke situ gitu. Ya di situ kan. Iya. Kan ketika maaf saya potong, ketika biasa kan dewan mendesak juga, ketika dewan mendesak, bupati jawabnya anggarannya kan sudah saya siapin. Itu kan bukan itu gimana itu? Kan belum ke bupati itu. Oh belum ya. Ya kan kita penganggaran kan. Ya ketika sudah eksekusi katakan saja. Ya kalau kita nggak jadi gini, Prof. Kita itu setelah semuanya ACC, anggaran berjalan, siapa yang mau disalahkan? Karena semua permasalahan itu selesai di yang namanya rapat paripurna. Ya. Disetujui dong. Setuju. Contoh pernah ada kasus hibah. Ya kan? Kok ada hibah gini-gini? Lah orang diketok palunya di DPRD. Kan udah selesai dong. Artinya, ada misalnya ngebangun itu dengan duit APBD, lah orang ketok palunya di DPRD kok. Kan ketok palu anggaran. Di rapat paripurna itu berarti udah selesai. Jadi perda tentang anggaran itu di situ disebutkan bupati dan DPRD memutuskan kan begitu ya? Iya. Ya artinya kan selesai di situ, makanya legislatif itu harus jeli di Gua PPAS sama di Banggar. Kalau yang saya sampaikan tadi berarti ini menyangkut masalah pengawasan. Ujungnya kan itu kan setelah dieksekusi tadi anggaran dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, dilaksanakannya sudah barang tentu oleh eksekutif. Nah, di situ berarti mengenai politik anggaran tadi, bupati tidak hanya bisa bilang loh anggarannya sudah ini, berarti kontrol terhadap eksekutif gitu. Jadi kan kita ada LPJ juga kan, laporan bertanggung jawab, ada paripurna. Kenapa? Kita bisa 2023 Silpa enggak, ada anggaran sisa enggak kan kayak gitu. Kan Anda udah saya kasih nih 100 miliar, tapi kok nyisa uangnya, ya kan? Jangan sampai kita punya APBD 5 triliun, tapi ternyata setelah selesai akhir tahun menyisakan 600 miliar, misalnya 500 miliar, duitnya nggak kepake gitu. Pembangunan masih banyak yang perlu diinikan. Iya, kenapa uangnya nggak kenapa nggak diserap gitu? Padahal kami DPRD sudah menyetujui supaya Anda menghabiskan uang untuk masyarakat, untuk dibangun. Tapi kenapa ada sisa gitu? Itu kan yang jadi selalu permasalahan. Itulah yang akan ditanyakan oleh kita ketika di LPJ. Sebagai fungsi pengawasan dari dewan. Kan Banggar juga kan nanti kan ada lagi rapat lagi untuk terkait permasalahan ini. Kenapa Anda achievementnya kok cuma 80% dari dana? Ternyata misalnya cuma 90%, ada sisa-sisa. Dinas kan bukan satu. Oke. Kalau ada temuan-temuan seperti itu, apa yang dilakukan oleh dewan? Ya kan kalau udah temuan kayak gitu kan berarti harus masuk ke menjadi ke tahun berikutnya kan? Oke, Silpa. Ya, Silpa. Luncuran. Ya. Ya, paham lah itu kan. Artinya cuman di situ adalah kinerja. Kami hanya menyoroti masalah ternyata kinerjanya enggak. Gini lah. Karawang ini kan banyak PR. Kalau saya ngomong-ngomong terlalu detail politis dan lain-lain kan nanti kan juga belum waktunya pilkada kan. Tapi yang pasti banyak PR sekali di Karawang. PR terkait jalan rusak, terkait misalnya sekolah roboh, terkait akses pariwisata yang tidak banyak lah pariwisata atau sumber-sumber keuangan yang bisa menghasilkan PAD itu banyak tidak dikelola dengan baik misalnya. Kan kayak gitu. Kan kita harus soroti itu. Nah, ya kan? Jadi
ceritanya Kang Pipik didengar oleh Dede Anwar yang akan jadi dewan. Betul. Nah, ya kan gini, Prof. Jadi teman ini masyarakat juga harus paham ya. Orang kan DPRD itu adalah wakil rakyat, mekanismenya melalui partai politik. Bupati wakil bupati juga sama, dipilih langsung dan mereka berasal dari partai politik. Itu yang satu disebutnya eksekutif, yang satu legislatif, gitu kan ya. Ya artinya kan di sini kita itu punya ideologi kepartaian, punya idealisme, punya pemikiran-pemikiran dari setiap masing-masing partai. Kita ingin ngebangun apa, partai A, partai B, kita ngebangun Karawang, dia titipkan ke anggota-anggota dewannya yang ada di parlemen. Praksinya kan, kan di praksi ada ketua praksi. Ngumpul dulu, ngebahas dulu, ya idealnya seperti itu. Gimana nih kita ngebangun Karawang, apa yang mau kita bangun? Yuk kita bangun, misalnya ini aspirasinya di daerah ini apa yang bermasalah, yuk kita ajar ini ya, kita beresin. Ya artinya ada hal-hal yang harus komunikasikan. Masih kayak gini. Ketika kita bicara alat kelengkapan dewan, bicara komisi-komisi, di situ kan misalnya komisi A atau komisi 1, di situ merupakan perwakilan partai-partai. Iya. Mewakili praksi sama ketika di Banggar itu ada puluhan orang anggota dewan di Banggar itu mewakil dari seluruh partai. Karena makanya di dalam legislatif itu kan ada mekanisme voting kan. Jadi ketika misalnya ada perseteruan itu kita selesaikan dengan voting kan kayak gitu. jadi emang ada langkah terakhir ya. Artinya masyarakat harus memahami bahwa ini anggaran ini cara bernegaranya seperti itu. Ya kan? Harus Anda dibangun atau tidaknya sebuah wilayah itu juga harus ada campur tangan anggota dewan. Ya kan? Baik. Jadi ini pembelajaran yang sangat luar biasa hari ini. Jadi kalau hari ini saya mengundang Kang Pipik dan Dewan Kabupaten terpilih ini ya, tujuannya saya tidak ke arah politiknya, tapi betul. Kepada proses edukasinya kepada masyarakat. Oleh karena itu saya juga mungkin tidak hanya akan mengundang PDIP saja. Besok hari saya akan mengundang semua partai yang eksis di Kabupaten Karawang untuk saya ajak ngobrol untuk visi ke depan. Karena judul kita juga ngobrol visi, maka saya ingin nanya visinya apa ke depan. Visi itu kan mimpinya kan gitu kira. Saya tuh selalu punya mimpi benahi Karawang ya, Prof ya. Saya anak pesisir. Lahir di pesisir, saya tuh ingin ngebangun Karawang ini apa ya? Dulu itu waktu kecil saya suka main di laut. Masih ada benteng-benteng Belanda, ribuan tambak, pantainya bagus ke sana kan. Sekarang hilang semua. Abrasinya udah luar biasa ya? Dan itu terjadi puluhan tahun dan itu terkesan dibiarkan kan. Dan itu salah satu saya ketika saya harus ke provinsi ya saya juga ingin berjuang untuk hal seperti itu. Karena apa? Karena disinyalir pantai Karawang, pantai utara, pantai di wilayah Jawa Barat termasuk Karawang itu kita nggak tahu 10, 20, 30 itu kami itu 30 tahun yang lalu. Iya kan? 30 atau mau 35 tahun yang lalu ketika saya masih kecil. Nah sekarang 35 tahun ke depan bagaimana habisnya? Saya hanya ngeliat itu yang secara fisik. Nah, secara sumber daya manusianya saya juga ingin anak-anak Karawang ini kan juga fight. Anak-anak Karawang tuh mandiri. Jadi maaf saya potong. Tadi karena bicara pantai, Karawang itu kan punya 80 km pantai. Ya, betul. Ya, bibir pantai punya 80 km. Tadi dibilang saya pernah mengusulkan untuk pemberdayaan pantai, ternyata itu adalah kewenangan provinsi. Jadi tepat Kang Pipik ada di provinsi sekarang gitu kan. Saya beberapa tahun yang lalu mengusulkan untuk bagaimana pemberdayaan pantai Kabupaten Karawang yang begitu punya potensi besar. Nah sekarang Kang Pipik ada di provinsi, wah ini gayung bersambut, ini keren kelihatannya ya. Garis sepadan bibir pantai itu sekian meter ke itu udah ranah provinsi ya. Iya, ini kabupaten. Jadi ketika ada tumpahan minyak yang ada sana itu kan provinsi. Jadi ini juga ada kerancuan gitu kan kayak gitu. Ya akhirnya kita mau ngebangun
Kenapa dibiarkan? Itu kan ranahnya provinsi. Itu kan RI. Jadi, Itu nah kemarin waktu Badal-badal. ada Menteri Kelautan itu saya sempat nitip ke eksekutif Karawang, tolong dong sampein. Itu kan kita juga udah abrasi. Ini uang rakyat, uang APBN. Bicara APBN berapa ratus miliar sih, beresin dong. Iya. Ini ada manusia loh. Ini bukan ini penduduknya kecil sedikit, tetapi kan itu kan keberlangsungan hidup tuh jangka panjangnya juga. Saya melihat salah satunya itu Cemara Ya Jaya. itu. Cemara Jaya itu dulu dari kantor desa sampai ke pantai itu berapa ratus meter. Sekarang kan udah di Udah depan Udah kantor hilang. desa. Ya gitu pantai itu. Akhirnya negara cuma datang dalam konsep relokasi. Oh, relokasi. Relokasi apa? Apakah relokasi menyelesaikan masalah? Kalau suatu saat abrasi nyampe lagi ke tempat yang direlokasi sekarang. Jadi ketika bicara abrasi, ini kan ada sesuatu ekosistem yang hilang. Ya. Ekosistem itu hilang salah satunya juga mungkin dengan pembabatan hutan bakau ya salah satunya. Betul ya? Tolong dikoreksi. Iya. Tapi kenapa? Karena di masyarakat pantai, saya sudah meneliti di sana. Di masyarakat pantai itu ada, terutama yang tambak, ketika ada bakau, katanya itu banyak hama. Ya. Akhirnya ditebang. Padahal mungkin bisa mendatangkan jasa trending yang lain, Ya, yang betul. bisa menjadi kekayaan. Tapi mindset masyarakat itu makanya yang harus diperbaiki itu mindset masyarakat. Ya. Kira-kira gimana itu? Ya, sekarang justru penanaman bakau kembali terjadi. Oke. CSR ada beberapa posisi itu nanam tanaman bakau, hutan-hutan bakau itu udah mulai ada. Nah itu justru yang menolong itu. Sekarang itu terbukti. Coba kalau nggak ada hutan bakau, tanaman bakau, kita nggak tahu itu abrasi yang wilayah-wilayah pesisir itu lebih parah lagi. Ya karena bibir pantainya panjang sekali kan. Jadi emang banyak PR karena Karawang juga nggak bisa dipungkiri selain dengan masyarakat tani, padi, itu kan ada nelayan, ada laut. Kita di ujung juga ada gunung kan gitu. Jadi Karawang itu sebenarnya komplit kan kayak gitu. Saya sering bilang bahwa Karawang itu adalah miniatur Indonesia. Ya. punya laut, punya sawah, punya minyak, punya pertanian, punya gunung, punya sungai dan lain sebagainya. Punya industri. Jadi miniatur. Makanya kalau orang-orang yang mengelola Karawang itu tidak kompeten, waduh, ini bahaya. Karena tadi budaya sudah tergerus dan lain sebagainya, dan kekayaan alam kita juga mungkin akan habis. Nah, oleh karena itu saya sebagai akademisi kayaknya mau menitipkan nih kepada para politisi ya, untuk supaya memang memikirkan Karawang itu jangan hanya sekedar. Makanya saya konsen banget untuk itu gitu kan ya. Ikut di di BM badan apa namanya? Bapemperda ya, pembuat peraturan daerah. Naskah akademiknya kami juga ikut. Kenapa? Keterpanggilan kami untuk itu. Betul. Makanya oleh karena itu visinya sudah bagus tadi mungkin. Nah, untuk supaya itu rasanya tolong nanti pendidikannya rada di ini. Jadi saya ada pesan-pesan khusus nih. Pendidikannya. Jadi ada satu hal yang harus kita tanamkan kepada masyarakat, bahwa pendidikan itu adalah kunci utama. Oleh karena itu nanti mungkin gulirkan lagi namanya beasiswa dan lain sebagainya, itu saya setuju. Cerdas ya, cerdas dan sebagainya. Itu manfaatnya sudah banyak. Cuma mungkin tinggal mengevaluasinya seperti apa supaya nanti ada kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi. Oke, tadi ada yang menarik lagi yang ingin saya titipkan. Karawang ini udah jadi kota internasional yang semua bangsa ada di Karawang. Nah ini budayanya juga sudah mulai budaya-budaya yang multi. Nah, ini juga harus disikapi dengan baik. Terima kasih kehadirannya. Waduh, saya bahagia banget karena memang mendapatkan banyak masukan. Dan mudah-mudahan yang menonton video ini bisa mengambil hal-hal yang baiknya. Dan memahami apa yang belum diketahui oleh mereka. Ya, oleh karena itu sekali lagi insya Allah akan undang ketua-ketua partai yang lain, termasuk ketua DPRD juga. Sebenarnya wakil ketua ya sekarang ya Pak Pipik ya. Enggak, saya enggak.
Saya pimpinan komisi aja. Oh, komisi ya. Oke. Nah, kalau periode ini yang jadi wakil ketua enggak nih PDIP? Enggak. Masih. Masih belum sampai. Belum, ya. Jadi malu deh. Nah, yang penting tadi Iya. program-programnya, visinya siap. bisa dijalankan. Jadi bukan soal jumlah kursi, tapi Ya, kalau kita punya perjuangan yang luar biasa, insya Allah akan Ya, berhasil. Saya ucapkan selamat. Siap, bro. Selamat karena terpilih menjadi Dewan Provinsi dan Pak Dede Anwar Siap, bro. terpilih menjadi Dewan Kabupaten. Nah, saya sih sebenarnya ingin menghadirkan semua yang terpilih gitu kan. Nah, gitu keren ya. udah kan. Nah, itu keren gitu kan. Nah, ini insya Allah nanti akan saya undang lagi, mungkin lengkap di sini bareng-bareng. Siap. Terutama ngomongin masalah apa? Kesan-kesannya ketika perhelatan pileg tadi. Wah, karena kan di lapangan macam-macam ya. Iya, sangat macam-macam. Ini supaya juga pemahaman bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf waktunya sudah saya ganggu, saya udah undang dalam waktu yang mepet banget ya. Alhamdulillah bisa. Oke, ya, alhamdulillah bisa. Terima kasih. Artinya saya Deddy Mulyadi selalu ingin menjadikan silaturahmi itu sesuatu yang baik. Oleh karena itu saya akhiri dengan salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.